Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azana subhanahu wa ta'ala, amal-amal istimewa sudah cukup banyak telah kita kerjakan sejak persiapan di bulan Dzulqa'dah untuk menyambut peristiwa hebat yang ada di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amal soleh paling dicinta oleh Allah Ta'ala pun juga telah berlalu, termasuk penyembelihan binatang kurban. Yang haji tentunya telah selesai menunaikan ibadah haji. Semoga semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Tugas kita ke depan menjaga, dan menjaga. Karena yang kita cari masih ada di depan sana. Yang kita cari sudah di kantong atau masih di depan sana? Masih di depan sana. Yang sudah kita kerjakan istilahnya dikantongi, itu tugas kita, harap-harap cemas semoga diterima. Kalau enggak terus gimana? Makanya kita menjaga. Memang Allah telah memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, supaya kamu menghamba ngibadah, butuh kepada Allah terus. Kapan cekap? Bila sudah kedatangan kematian. Dan itu perkara yang berat sekali, makanya kita supaya semakin menyiapkan. Di balik itu kita semakin dekat kepada kematian. Tambah cedek napa tambah tebih? Sire melayu teng pundi? Delik teng pundi? Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu di benteng yang kokoh, terkejar enggak? Pasti. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kematian yang kamu lari darinya, kecekel kamu nanti. Emangnya kita bisa lari dari malaikat? Tidak bisa. Makanya kita sambut ketaatan sampai mati, istiqomah. Semoga Allah mengistiqomahkan kita semuanya. Berikutnya materi sirah yang kita pelajari malam hari ini sebagai bahan bacaannya di kitab sirah di halaman 205 sampai 221, itu materi bacaannya. Tentang Aqobah 1 dan Aqobah 2. Aqobah itu nama sebuah bukit yang ada di daerah Mina. Di tempat itu sepi, biasa dipakai untuk acara rahasia. Di sanalah Nabi SAW ketemu orang-orang yang siap berjuang bersamanya dalam kondisi rahasia. Karena tempat ketemuan rahasianya di tempat namanya Aqobah, di situ mereka diikat janji setia
maka dikenal dengan nama Baiat Aqobah 1, dan itu 2 kali. Yang kedua disebut dengan Baiat Aqobah 2 atau Aqobah Kubro. Kita akan rangkum bagaimana kisah Aqobah 1, Aqobah 2. Setelah itu nanti kita ambil pelajarannya. Rangkuman pertama sekitar tahun 10 kenabian. Sekitar, banyak peristiwa berat. Apa itu? Meninggalnya sang paman Abu Thalib. Ini berat sekali karena pembelaannya luar biasa. Meninggalnya sang istri Bu Khadijah, ini juga berat sekali. Demikian juga dakwah ke Taif ternyata juga belum diberikan kesuksesan, malah dikuyo-kuyo. Lek basa Borongan dikuyo-kuyo niku napa? Disio-sio. Pokoknya dakwahnya ditolak dan dihinakan, diusir, dilempari. Padahal itu Nabi, sampai sempat hilang ingatan saking nemeni. Kemudian ketika pulang di sebuah kebun, di sanalah akhirnya jin hadir mendengarkan apa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turun surah jin, turun juga surah Al-Ahqaf bagian-bagian akhir. Kemudian Nabi SAW masuk ke Mekah lagi di bawah perlindungan Mut'im bin Adi. Wong-wong nggak mau memberikan perlindungan, tapi Mut'im bin Adi mau mengajak bolo tentaranya menuju ke Masjidil Haram. Nabi SAW suruh datang, lalu diumumkan dia sekarang masuk berada di dalam jaminan amanku. Sapa sing wani ganggu berhadapan dengan saya. Walaupun dia masih kafir, tapi jasanya besar. Untuk dunianya dia mendapatkan imbalan. Apa imbalan yang hendak Nabi berikan kepada Mut'im bin Adi ketika mengawal aman Nabi masuk ke Mekah lagi? Napa imbalan yang dihargakan Nabi kepadanya? Yaitu kasus tawanan perang Badar. 70 wong Quraisy mati, 17 jadi tawanan. Di situ menggunakan bahasa andai. Andai Mut'im bin Adi menjumpai saya, lalu mengatakan, Muhammad, kamu dulu masuk ke Mekah berdasarkan pelindungan saya. Saiki wong-wong sing tok tawan balekno, lek perlu balekno gratis, akan saya kerjakan. Tapi sayang dia sudah mati duluan. Itu rangkuman pertama. Rangkuman nomor 2, pada musim haji tahun ke-11 kenabian. Ketika Nabi SAW itu mengembangkan dakwah ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, itu di Bukit Aqobah mendengar orang berbisik-bisik. Nabi datangi. Ternyata di sana ketemu dengan sekitar 6 orang generasi muda dari Madinah yang mereka orang-orang penting, terdidik, intelek. Lalu minta izin, bolehkah saya duduk bersama kalian? Ketika boleh, dijelaskan saya seorang nabi ditugaskan untuk berdakwah. Maukah kalian mendengar? Mereka mengatakan siap. Kenapa mereka langsung siap? Karena mereka biasa serawung dengan Yahudi. Yahudi ngomong, hampir saja nabi yang diutus datang, akan kami sambut. Kami nanti akan membunuh kamu. Akhirnya orang-orang Madinah tadi ngomong, wah, lah iki wong sing diceritakne jere nabi, mumpung rong dicetui Yahudi, segera kita sambut. Bukan Yahudi yang memerangi kita, kita yang memerangi. Mari kita sambut. Itu diantara pendorong mereka segera menerima ajakan Nabi SAW. Akhirnya mereka menyatakan Islam dan dibaiat, janji setia untuk ikut Nabi. Nanti pembahasan baiat nanti masuk ke dalam pelajaran yang kita ambil. Berikutnya rangkuman yang ketiga,
Oh, itu tadi belum baiat pertama ya. Belum baiat pertama. Cuma itu ketemuan pertama kepada orang-orang hebat tadi. Mereka siap menerima dakwah Nabi tapi belum dibaiat. Kemudian berikutnya rangkuman yang ketiga pada musim haji tahun ke-12 kenabian. Maka orang berenam tadi mereka siap untuk haji tahun ke-12 kenabian dengan jumlah lebih banyak. Dan mereka sudah menyabarkan apa yang mereka dapatkan tahun 11 kenabian dan ternyata mendapatkan bolo sing luweh akeh, dan mereka akhirnya janji untuk ketemu dengan Nabi SAW siap. Sekitar ada 12 orang akhirnya mereka. Itu tokoh-tokoh penting, bukan orang awam. Tokoh-tokoh penting, generasi yang punya masa depan cerah. Akhirnya disitulah terjadi baiat Aqobah yang pertama, tahun 12 kenabian. Kemudian ketika acara hajian selesai dan 12 orang tadi telah diambil janji setianya untuk siap berjuang menerima Islam dan konsekuensinya, disusulkanlah Mus'ab bin Umair sebagai dai mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Ini penting. Jadi kunci kesuksesan itu lewat ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa untuk berdakwah. Dan itu dibutuhkan orang yang fasih, cerdas, menarik, sehingga apa yang disampaikan mudah diterima. Itu namanya potensial. Akhirnya disitulah masuk Islam tokoh Madinah, salah satunya namanya Sa'ad bin Mu'ad. Karena ketika dia itu masuk Islam, wong sak suku katut. Cerita menariknya gimana? Ketika dia ngamuk-ngamuk, kamu jangan membodohi penduduk kami. Kamu butuh nyawa pora, lek butuh nyawa ngalio. Daerah butuh nyawa terserah. Nanti akan merasakan apa resikonya. Apa kata Mus'ab? Orang bijak tentunya mau duduk dulu untuk tabayun, mengadakan pengecekan, bukan sebatas berita yang didengar lalu menyimpulkan, tapi cek langsung. Kalau memang cocok, tidak ada salahnya panjenengan nompo. Tapi sekiranya nggak cocok, kami akan siap untuk pergi dari sini. Oh iya, kalau begitu. Begitu duduk, didengarkan tentang Islam, dibacakan ayat, dan indah bacaannya. Langsung Allah buka hidayah. Dia menyatakan keislaman. Lalu pulang ke kampungnya, menjelaskan, saya telah masuk Islam, sapa sing butuh kepada saya, Islamlah. Ternyata mereka berduyun-duyun masuk Islam, seolah tidak ada yang tidak masuk Islam. Wong sak suku, luar biasa kan. Setelah itu, Mus'ab bin Umair memberitakan pada Nabi SAW tentang kondisi Madinah, dakwah diterima dengan amat sangat baik. Berikutnya masuk pada rangkuman yang kelima, terjadinya Aqobah yang kedua, namanya Aqobah Kubro, yaitu musim hajian tahun ke-13 kenabian. Orang-orang yang sudah baiat semula sekarang berkembang menjadi 70-an. 6, 12, 70. Itu tokoh-tokoh penting itu. Tokoh-tokoh penting. Nah, seperti itu. Kemudian di waktu yang disepakati amat sangat rahasia, maka di atas bukit Aqobah itu lagi mereka ketemu Nabi SAW untuk mengadakan janji setia. Yang waktu itu Abbas mendampingi Nabi SAW walaupun belum Islam, mengatakan, keponakanku ini di negerinya dihormati dan dibela. Bila ternyata dia condong akan pergi bersama kamu dan kamu siap untuk memboyongnya,
apakah kalian siap melindunginya seperti kalian melindungi keluarga kalian sendiri, harta kalian sendiri? Lek siap gowonen, lek ra siap benek kene wae, kami akan selalu menjaganya. Itu kurang lebih intisari Aqobah yang kedua, intinya seperti itu, dan mereka siap. Tapi itu sangat rahasia. Itu tidak semua orang Madinah, tapi tokoh pentingnya. Bose penduduk Madinah tidak ngerti sinten bose penduduk Madinah, meh dadi presiden sinten? Abdullah bin Ubay bin Salul. Meh dadi presiden, tidak ngerti itu. Dikala itu setan teriak untuk membocorkan berita itu. Tapi acara sudah kadung selesai dan mereka sudah kadung pulang. Ketika Quraisy ngecek, wis keterucut. Napa basa mriki keterucut nih? Wis ketinggalan kereta ngoten nggih. Wis ketinggalan kereta. Tuya, oh keretane mlaku. Ora iso nguyak lagi. Sehingga aman. Nah, ketika ditanyakan kepada bose wong Medina, aku ndak ngerti, nggak enak kalau mereka punya acara mesti izin saya. Saya tuh ndak ngerti. Wong Quraisy akhirnya juga percaya, tapi juga mereka curiga dan ketika ngecek ternyata memang pernah terjadi peristiwa itu. Tapi ya tadi kadung keterucut. Itu tadi rangkuman dari dua judul Aqobah 1, Aqobah 2. Sekarang kita masuk pada pelajaran dari kisah di atas. Apa pelajarannya? Pertama, kita akan menyelami apa arti baiat. Wong Jawa ngonekne ndamel basa napa? Bengat. Baiat apa bengat? Baiat basa Jawa, lisan Jawa mengatakan apa? Bengat. Apa itu maknanya, bahasa dan istilah? Dari kata ba'a yabi'u bai'an, bai'atan. Artinya jual atau beli. Dol tinuku, itu makna bahasa. Lalu ketika ikut wazan fa'ala, baya'a. Artinya bersetia atau berjanji. Artinya mengikat janji setia. Itu makna bahasa. Arti baiat. Lalu secara istilah apa makna baiat? Pelantikan atau pengokohan kedudukan pemimpin dan kesetiaan rakyatnya. Itu ketika kita rangkum makna istilah arti baiat. Pelantikan atau pengokohan kedudukan pemimpin dan kesetiaan rakyatnya. Kalau kita cerita tentang di negara demokrasi, Pilpres telah selesai, misal sudah dinyatakan sapa sing dadi, dilantik mboten? Itulah acara pembaiatan, pelantikan. Nah begitu bahasa gampangnya. Yaitu pengokohan kedudukan pemimpin, dikokohkan kan, resmi kan, dijanji. Lek gayane di negeri ini sumpah di bawah Al-Quran ngoten nggih lek tiyang Islam nggih. Siap untuk amanah. Ini kita membaca peristiwa, membaca berita yang ada di lingkungan. Untuk memahami makna baiat itu apa, senada dengan itu arah pembahasannya. Sekaligus kesetiaan rakyatnya. Kalau kita membaca sejarah, di baiat dilantiknya Abu Bakar, kisah ringkasnya adalah ketika Nabi SAW itu meninggal, wong Ansor itu punya ide, kami punya presiden, kalian wong Muhajir juga punya presiden. Bahasa gampangnya begitu. Ini untuk memudahkan pemahaman, bukan menyamakan. Memudahkan pemahaman. Kata Abu Bakar, gak iso ngono kuwi. Mar, ayo melu aku kemana? Ke orang-orang Ansor.
Akhirnya ketika sampai di sana, Umar didampingi Abu Bakar didampingi oleh Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kurang lebih. Datang kepada mereka. Umar muni karena dianggap Abu Bakar gak iso ngomong. Tapi begitu mau muni langsung cekel tangannya, mundur. Itu kata Abu Bakar. Umar ya gak berani berkutik. Akhirnya ketika juru bicara Ansar telah selesai, apa kata Abu Bakar? Apa yang kalian katakan benar. Memang basis Islam itu di Ansar. Tempatnya, andaikan wong muhajir kuwi sapi, Ansar itu lemai, kandangi, patoke, pakane, tempat pembuangan limbah dan tetek bengei. Betul, kalian punya kedudukan. Tetapi untuk urusan kekhalifahan itu milik Quraisy. Maka daripada itu baiat sajalah. Artinya lantikan jadi pemimpinmu, pemimpin kita semua. Salah satu dari dua orang ini, tangan Umar karo Abu Bakar diangkat. Pilihan. Apa kata Umar? Wah, saya tidak pernah gaweting sak gedinge tanganku diangkat karo Abu Bakar. Mana mungkin saya sebagai pemimpin ada orang Abu Bakar sebagai anak buahku? Gak mungkin. Apa kata Umar? Abu Bakar, bentangkan tanganmu. Langsung cekal cek salaman, dinyatakan engkau pemimpin kami. Wong Muhajir patut menyatakan janji setia. Ansor nututi. Dan itu diulang kembali. Itu istilah namanya pembaiatan atau pelantikan. Sejarahnya seperti itu. Di sini kita memahami apa makna baiat. Berikutnya kita masuk pada pelajaran nomor 2. Nah, bagian yang C ya. Tadi A makna bahasa, B makna istilah. Sekarang yang C hikmah acara pembaiatan atau pelantikan diambil dari kata ba'a yabi'u bai'an, ikut wazan fa'ala baya'a. Makna bahasa itu jual beli. Wong itu pelantikan kok menggunakan bahasa jual beli niku nopo? Gathuke ini nek ngendi? Sementara untuk jual beli sendiri itu menggunakan bahasa sofkoh. Napa sofkoh niku? Jabat tangan. Loh, aneh nggih. Napa urusane? Baiat pelantikan menggunakan bahasa ba'aya bi baiat. Lek jual beli sendiri menggunakan bahasa sofkoh. Apa? Wonten pundi gathuke? Jawabnya, orang itu bila sudah bertransaksi, ada barang, penjual, pembeli, saling ngecek, terbuka, cocok, tawar-menawar, sudah oke, salaman, nah sofkoh. Tanda dadi nih. Deal, nanten nggih. Bahasa gampangnya begitu. Nah, sekarang untuk acara pelantikan kok menggunakan bahasa jual beli, itu ada di mana masalahnya? Itu bisa kita ambil pelajarannya sebagaimana apa yang Allah sebutkan di At-Taubah yang ke-111. Innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli. Berarti ada transaksi jual beli. Pembelinya Allah. Siapa pedagangnya? Mukmin. Apa dagangannya? Menjual iman. Dan siap jihad dengan harta dan jiwanya. Itu dagangan yang dijajakan di setan penjajaannya orang beriman. Aku bakulan apa? Keimananku, siap jihad dengan harta dan diriku, meninggikan kalimat Allah. Siapa pembelinya? Allah. Diregani pinten nggih? Jangan mundut Innova terbaru pinten regane? Wis tuku kula mboten ngerti nggih. Harganya itu, tapi ketika Allah itu membeli mereka itu harganya apa? Harganya surga. Harganya surga. Berapa? Tanya balik, sirmu tok tawakne piro?
Makanya orang Ansor itu tanya, bila kami siap membela kamu lebih daripada membela harta keluarga anak kami sendiri, pemimpin kami, kami unggulkan pol-polan, lek nganti kami telah melaksanakan semuanya, ijole opo? Kata Nabi, al-jannah. Itu menggunakan bahasa transaksi jual beli. Kita pun juga sama. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu tunjukkan perdagangan yang bisa menghantarkan kalian selamat dari siksa yang menyakitkan? Apa? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn dzalikal fauzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin pada surah Shaff. Ya silakan nanti terjemahnya gimana, indah. Itu silakan dibaca ke sana. Itu transaksi jual beli. Makanya orang Ansor membela Nabi itu taruhannya pol-polan. Kenapa? Sedang transaksi jual beli. Mereka punya dagangan, imannya, dirinya, jihadnya, golek badi nopo? Surga. Itu badi sing ra kena dihitung. Itu hikmah kenapa pelantikan menggunakan bahasa baiat dari kata ba'aya bi'u, maknanya seputar jual beli, maknanya seperti itu. Berikutnya kita masuk pada pelajaran nomor 2. Kapan adanya baiat? Like kita sami mendapatkan pertanyaan pun nanti mengadakan acara baiatan apa dereng? Jawabnya, satu negara dengan satu pemimpin yang dibaiat. Selebihnya rakyat taat dengan kesetiaannya. Ini adanya pembaiatan. Jadi kalau gitu kita bisa dibilang sering mengadakan acara pembaiatan. Kapan? 5 tahun sekali di Indonesia. Kita nggak promosi tapi kita cerita. Karena sistemnya itu adalah pemilu 5 tahun selesai, lalu ganti presiden lagi ketika sudah terpilih dilantik. Itu kan sebenarnya, itu kan acara pembaiatan, acara pelantikan. Itu adanya baiat. Itu satu negara, itu satu yang dilantik. Mungkin wonten Indonesia presiden loro dilantik bareng. Mungkin satu keluarga, istri suami loro ngoten mungkin nggih. Jadi satu keluarga nggak mungkin istri punya 2 suami, satu negara nggak mungkin punya 2 presiden. Nah, ketika sedang dilantik sebenarnya itulah acara pembaiatan, acara pelantikan, yaitu pengokohan kedudukan pemimpin dan kesetiaan rakyatnya. Nah begitu. Itu tadi pelajaran yang kedua, adanya baiat itu kapan telah kita sampaikan. Nomor 3, cara pembaiatan atau pengambilan kesetiaan rakyat. Kayaknya selama ini kita belum pernah mengalami, tapi sebenarnya itu terjadi. Cuma caranya saja yang kita butuh kenal. Gimana caranya? Caranya bisa langsung atau diwakili oleh wakilnya. Contoh secara langsung, pembaiatan Abu Bakar itu diawali oleh Umar, kemudian diiringi oleh orang-orang muhajir, kabeh nyalami satu persatu. Lalu disusul oleh orang Ansor. Itu namanya pembaiatan langsung. Pembaiatan langsung. Tetapi ternyata itu pun juga tidak semuanya begitu. Tetap ada yang terwakili. Apakah penduduk yang jadi rakyatnya Nabi Sallam, muhajir Ansor, Mekah Madinah niku nyalami Nabi kabeh? Enggak. Maka itu bisa diwakili. Mungkin kepala keluarga, kami mewakili bersama anggota keluarga saya siap
mengokohkan kedudukanmu dan mendukungmu. Itu acara pembaiatan. Kalau negara demokrasi kayak di Indonesia, ya lewat DPR mereka sudah melantik, ya sudah itu mewakili rakyatnya. Semayan, pora semayanan, sistem yang dipakai begitu. Ada perwakilan. Itu tentang cara pembaiatan. Ada yang langsung, ada yang diwakili, seringnya itu diwakili. Makanya militer itu cukup oleh panglima perangnya, nggak semua anggota militer itu nyalami kabeh. Ini kira-kira nyalami kabeh penduduknya 200 juta, kesel betul nyalami wong 200 juta. Itu perwakilan, itu nyata. Diwakili. Makanya kayak di baiatnya Utsman itu cukup oleh orang 6 yang diminta oleh Umar untuk rembukan satu dari kamu berenam, kalian telah setuju, saya setuju. Dan nanti akan dikokohkan oleh wakil-wakil. Makanya Abdurrahman bin Auf, grup anggota berenam tadi itu sudah ngelobi pemimpin sono sudah mengantongi. Nah, senada dengan itu. Berikutnya kita masuk pada pelajaran yang keempat. Poin-poin baiat atau butir-butir baiat. Jawabnya, setia untuk melaksanakan apa? Ketika sudah ada pemimpin, rakyatnya setia untuk menunaikan janji. Itu apa yang dijanjikan? Kamu tak baiat untuk melaksanakan ini setia, siaga, samina wa atona. Itu apa saja? Jawabnya, sesuai dengan kondisi. Jadi acara masyarakat diambil kesetiaannya itu untuk tandang opo, itu disesuaikan dengan kondisi. Pertama, baiat syariat. Artinya masyarakat ketika menyatakan Islam diambil janji setia, siap belajar dan taat kepada syariat yang telah dipelajari. Dan ini yang paling banyak. Misalnya kita bisa baca pada surah Mumtahanah. Ya ayuhan nabiyyu, idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka, para perempuan datang kepadamu menyatakan baiat, janji setia. Untuk apa? Pertama, tidak syirik. Kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak zina. Keempat, tidak membunuh anak. Yang kelima, tidak membuat dusta yang diperbuat oleh tangan dan kaki, antara tangannya. Yang kelima, yang keenam, baiat untuk tidak menentang kepada yang ma'ruf. Jadi dengan cek mengkawasan surah Mumtanah bahkan akhir. Saya rangkum saja, karena kita nggak mengkaji tafsir, makanya saya rangkum saja. Ya ayuhan nabiyyu, idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yusyrikna billahi syai'a, dan seterusnya. Itu namanya isi janji setianya. Saya siap baiat melaksanakan peraturan untuk tidak syirik, untuk tidak mencuri, untuk tidak zina, untuk tidak membunuh anak, untuk tidak berbuat bohong yang diperbuat antara tangan dan kaki, untuk tidak membangkang kepada yang ma'ruf. Itu namanya dikenal dengan baiatun nisa. Untuk kasus semisal itu, laki-laki ketika datang juga sama. Di kasus yang lain juga ada baiat alla nanuha, saya baiat setia bila nanti ada keluarga yang mati untuk tidak meratap. Senada dengan itu. Jadi macam-macam. Berikutnya, baiat untuk membela hak. Itu semisal kayak perjanjian dikenal dengan baiatur ridwan atau baiatus sajarah. Tan pinten nggih baiatur ridwan nggih? Baiatus sajarah tan pinten nggih? 6 Hijriah. Napa peristiwane? Ada acara umroh Nabi SAW bersama 1400-an, kurang lebih. Ada yang mengatakan 1500. Sekitar itulah pokoknya. Mendekati Mekah ternyata terhalang. Ujung-ujungnya belum boleh untuk umroh di kala itu. Akhirnya dicarikan perjanjian. Umroh tahun depan, gak saiki, itu pun hanya 3 hari. Kaum muslimin dengan orang Quraisy damai, tidak perang 10 tahun.
Nah, ketika kedatangan kaum muslimin supaya orang Quraisy tahu apa maksudnya, dipilihlah Utsman untuk bertamu menjelaskan tujuan kedatangan kami ialah kula nuwun ngoten nggih. Nah, ketika Utsman sedang diutus ini, ada isu Utsman dibunuh. Sementara peraturannya utusan tidak boleh dibunuh, wani membunuh utusan jenenge nantang perang. Maka untuk membela hak darah Utsman yang dibunuh, kaum muslimin 1400 dibaiat, dijanji setia. Napa isi janji setia nih? Kabeh nyalami Nabi. Waktu itu Nabi ada di bawah pohon, namanya Baitus Sajarah. Dia kata Baitur Ridwan, memang Allah ridho kepada mereka. Satu persatu disalami. Napa isi janji ini? Siap mati sampai tetes darah terakhir untuk membela darah Utsman. Itu namanya Baiatur Ridwan. Itu contoh baiat. Kita sami pun apa dereng? Dereng. Kasusnya nopo dereng gitu. Kemudian kita akan melihat yang lain. Di antara butir poin baiat adalah baiat hijrah. Artinya baiat yang diambil Nabi kepada orang Madinah ketika mereka siap memboyong Nabi. Siap memboyong Nabi. Yang Nabi selalu diwakili oleh Abbas. Nabi ini di tengah kami dihormati dan dibela. Lek nganti tok boyong nek Madinah, apakah kalian siap membela Nabi ini, keponakanku ini, seperti kalian membela harta dan keluargamu? Nanti ente-entean siap membela Nabi. Lek siap boyongen, lek siap gak usah. Itu namanya baiat hijrah. Senada dengan itu, ternyata orang-orang Ansor siap. Ternyata orang-orang Ansor siap. Nah, maka akhirnya dengan kesiapan mereka mengawal dakwah seperti membela harta dan keluarga sendiri, maka akhirnya Nabi SAW bersiap-siap untuk hijrah. Makanya orang-orang yang tertindas pengen menyelamatkan diri sudah diimbau Madinah tempat tujuannya. Akhirnya satu persatu lolos datang menuju ke Madinah. Mereka siap. Itu tadi pelajaran yang keempat tentang butir-butir atau poin-poin. Berikutnya masuk kepada pelajaran yang kelima, prinsip baiat, yaitu penegakan ta'awun alal birri wat taqwa. Jadi yang dipun ambil baiat itu dalam rangka apa? Mengikat kerja sama. Ta'awun alal birri wat taqwa, ayo saling tolong di dalam kebaikan dan ketaatan. Itu prinsipnya, esensinya itu ada di situ. Nabi SAW itu berjuang, mereka punya kekuasaan, siap menolong. Sebagaimana menyebutkan, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas waliya'lamallahu ma yang suruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Allah menurunkan besi. Di situ ada bahaya dahsyat, tapi juga ada manfaatnya besar. Allah tidak mengetahui siapa yang dengan besinya ia gunakan menolong Allah dan Rasulnya. Makanya orang Madinah itu bisa dibilang punya besi. Wilayahnya luas, kekayaannya melimpah, orang-orangnya siap masuk Islam, mereka punya kemampuan membuat senjata dan biasa perang. Maka bila Nabi datang kepada kami, saya akan siap memberikan semuanya untuk menyongsong penyambutan dakwah ini. Itu kan prinsipnya kan ta'awun kan ya, saling tolong menolong, saling tolong menolong. Ternyata inilah yang menjadi syariat kita semuanya. Entah kita cerita hijrah atau kita hidup sehari-hari, prinsip ini menjadi nuansa kehidupan kita. Kita jadi tiang sing bersosial niku saged sukses lek mikir dewi-dewi napa kerjasama.
Dewi-dewi ya suami rapayu rabi, perempuan rapayu rabi. Ngoten nggih. Ben dadi cacing ae, kelamine double ngoten nggih. Gak bisa. Ini prinsip kehidupan kita. Kita cerita kehidupan sehari-hari atau cerita tentang perjuangan semisal hijrahnya Nabi SAW, prinsip ta'awun ini adalah prinsip kita bersosial, bermasyarakat. Diawali dengan laki perempuan menikah, itu kan ta'awun kan. Saling tolong menolong kepada kebaikan ketakwaan. Akhirnya lahir anak, dididik dewasa. Itu kan kerjasama suami istri kan. Nah kita ngopeni masjidnya termasuk ta'awun mboten ngeten niki. Lho nggih. Kita mengadakan acara kajian ta'awun mboten. Pas riyaya kemarin acara mbeleh niku ta'awun mboten. Panitiane awakmu belen dhewe demen dhewe. Kesel mboten gara-gara ngoten niku. Nggih ta'awun cawe-cawe. Kono mlaku kene siap, Pak jenengan tindak, kula siap bantu. Kalau ditugasi nopo sing saged kula tandangi, itu ta'awun prinsipnya. Kapanpun ini dibutuhkan. Kalau ini enggak kita kerjakan, kita tidak bisa hidup bersama. Nah sekarang saya sampaikan dalil-dalil prinsip untuk ta'awun ini. Dengan kita nanti ketahui dalilnya, kita nanti akan paham dan gumregah. Pertama, nukilan dari hadis Ibnu Hibban, innallaha fi aunil abdi makan abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selagi hamba mau nolong kepada saudaranya. Kita lek gadah butuh nandangi piyambak beres mboten? Mboten. Kita sami butuh dahar mboten? Jejal tuku sawah dewi, garapen dewi, ngipuo dewi, tanduro dewi, openono, lek wayah panen-panenen, pepenen, selipen, masakan, maemen dewi. Mampu mboten kira-kira? Segodhok mboten saged, lek kelambi piye kira-kira? Kita butuh kerjasama. Kita nggak akan bisa cukup. Dan pemenuhan kebutuhan kita itu Allah memegang. Mungkin Allah memberikan langsung atau dilewatkan kemitraan. Awakmu ndek butuh pencukupamu nek kono, ya kerjasama karo wong kae, Maka prinsipnya nolonglah kamu nanti akan ditolong. Itu prinsip. Ini penting. Kemudian dari yang lain, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad juga menjelaskan, menukilkan riwayat hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya Allah yang ada di atas arsy menyayangi kamu. Kita sami menawi bersosial niku lomba sambat napa lomba nolong? Lomba sambat napa lomba nolong? Lek lomba sambat, kira-kira sing disambati jengkel mboten? Kang yu kaya repot-repot de kabeh wong kaya padha to. Kene ngopeni awak ya silahku kudu pecah tok sambati pisan. Pecah dadi loro disambati malah pecah dadi papat ngoten nggih. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar mau dibunuh oleh Firaun, pantese sambat, mengeluh minta tolong dan begitu. Tapi kenyataannya apa? Enggak, tapi menawarkan pertolongan. Ada dua orang perempuan yang sedang menggembala, aneh. Kenapa perempuan menggembala? Waktunya minum kok dikendalikan, gak boleh ngombe kewan-kewani. Nabi Musa yang itu luwe berhari-hari gak makan, takut dikejar mau dibunuh. Ternyata bukan minta tolong tapi menawarkan pertolongan. Mahot buku mbak, nopo alasan jenengan kok data angon barang? Lah orang tua kami sudah sepuh, gimana lagi? Ya kami terpaksa jadi penggembala. Oh gitu. Terus mau minum kenapa? Kok nggak boleh hewannya mau minum? Ya kami nggak mau ikhtilat,
bergaul bebas, kami nunggu sepinya orang, bila sudah sepi baru kami kan perempuan nggak boleh oyo-oyoan, ngoten nggih. Akhirnya ada batu besar penutup sumber air itu yang diangkat oleh Nabi Musa, kemudian diminumkan. Setelah itu pulang baru cerita, loh nduk, kok jandur gunung? Napa jandur gunung? Ati ngaren. Biasanya mulai surup-surup, saiki jawan kok harus mulai. Cerita nih tentang Nabi Musa. Nabi Musa tadi sambat napa nulung? Akhirnya wis kono undangan ben tindak rene, diupah. Loh, baru dapat pertolongan. Makanya kita tuh butuh peka kepada kondisi sosial dan kita menawarkan. Jangan cuek. Apa basa Jawane cuek nih? Ra mikir wong liya tapi mikir awake dewi. Jangan, pekalah kepada kondisi sosial, peka. Sayangi makhluk Allah di bumi, nanti Allah menyayangi kamu. Kita nyayangi mereka terbatas. Ning menawi Allah nyayangi saged dipun hitung. Makanya bila kita tuh butuh penyelesaian, minta pada Allah dengan cara nolong hamba-hamba Allah. Lek kita sambat 1000, mek entuk 1000 panggih ngoten nggih. Tapi lek kita nulung 1000, mengke Allah bakal nulung pinten? 10.000, 700.000. Panggih ngoten niku. Bahasa gampang. Berikutnya, kondisi orang Ansor ketika menyambut dakwah, menolong kepada perjuangan, Allah menyebutkan wa yu'siruna ala anfusim walau kana bihim khassasah. Surah napa niki? Al-Hasyr. Mereka lebih mengutamakan pada saudaranya ketimbang mengutamakan diri sendiri, walaupun mereka itu punya kebutuhan mendesak. Untuk kasus ini kita lihat ceritanya. Ada tamunya Rasul keluwen. Akhirnya diumumkan, sapa sing gelem menjamu tamuku baginya surga. Senada itu. Akhirnya seorang bapak membawa beberapa tamu pulang. Tanya, wahai istriku, apakah ada makanan? Mas, gak enek kecuali jatah makan malam anak-anak. Ya wis, anak-anaknya selimuren. Kita gak makan, jatah makan anak-anak nanti kita suguhkan. Bentamune kerso dahar, lewayah dahan kok lapone dipateni. Podo-podo klontengan piring, sing kono piring karo sendok, sing kene piring sak isine tenanan. Paginya Nabi SAW memberikan tahu, Allah merasa takjub. Itulah kita peka kepada apa? Kondisi sosial. Makanya bila kita lihat saudara kita repot, kita supaya segera untuk masuk di dalam kerepotan mereka. Tentunya kita akan banyak punya kewajiban kan. Bagaimana kita menentukan skala prioritas? Jawabnya, kita masuk pada poin yang ke-6. Setelah dijalankannya yang wajib, maka ketaatan terbaik adalah jasa sosial. Ini penting ini. Ini namanya kita nanti akan menyusun skala prioritas fiqhul aulaliyat. Setelah dijalankannya yang wajib, maka ketaatan yang paling baik itu adalah jasa sosial. Sekarang kita lihat contohnya. Juret gadah tempat ibadah kangge memperbanyak sholat sunnah. Ketika sibuk dengan sholat sunnah, ibunya datang. Juret, ya Allah, sholatku apa ibuku? Gak datang, panggil lagi. Basa kula, li, ngoten nggih. Ya Allah, salatku atau ibuku. Sampai 3 kali. Ibuke jengkel. Ya Allah, jangan sampai dia mati kecuali dia kena fitnah, digoda oleh pelacur. Akhirnya di situ kita bisa mengambil pelajaran. Salat wonten wajib, wonten salat sunnah. Birrul walidaini napa hukumipun?
Makanya bila kita sudah selesai sholat wajib, bila kita melaksanakan sholat sunnah, ketika sedang sunnah ini dipandu orang tua, sunnahnya bisa dikalahkan. Sunnahnya bisa dikalahkan. Kenapa? Sunnah jangan sampai dimenangkan di atas wajib. Nah begitu, kasusnya kasus syirik. Nah sekarang kita sampaikan dalil-dalilnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, paling baiknya manusia adalah yang paling memberi manfaat. Makanya setelah yang wajib, lalu ada beberapa amal sunnah bersifat pribadi dan sosial. Dahulukan kepentingan sosial. Karena kita melaksanakan sunnah itu manfaatnya pribadi. Tapi kalau kita bersosial, maslahatnya lebih luas. Ojo nganti nguyak sing cilik meninggalkan yang lebih luas. Sekarang fadilah yang lain. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaim al-qaim wa baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu, rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya orang beriman dengan modal akhlaknya yang bagus. Artinya ketika yang wajib sudah dikerjakan, lalu ada amal sunnah dan kegiatan sosial, dia mendahulukan sosialnya. Maka nilai ibadah sosialnya itu bisa sepadan dengan poso sunnah dan sholat sunnah. Baru sholat wajib, sing kono repot maca Quran, sholat sunnah. Sing kono ada kesibukan langsung terjun, ganjarannya gede pundi? Masih gede sosialnya. Masih gede sosialnya. Bahkan mendapatkan balasan surga teratas buat orang yang bagus akhlaknya. Hadis yang terakhir tadi sudah saya share. Buat yang dari Kidulan nanti bisa dibuka di grup Majelis Sholihin. Tadi Mas Kusnan juga sudah saya kirimi hadisi. Nah, buka HP ini nanti ada. Insyaallah kita bacakan di situ hadisnya. Itu hadisnya di dalam Sahih At-Targhib. Hasanatah Sa'albani, hadisnya tidak sahih. Riwayat Imam Tabrani. Setidaknya punya nilai hasan li ghairih. Di situ enggak kita baca semuanya, sebagiannya saja yang kita baca. Wala an amsya ma'ahin fi hajatin. Sungguh saya berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi butuhnya. Sosial mboten niki. Saya berjalan bersama saudaraku untuk menyelesaikan hajatnya. Sosial ta nggih? Koncoku repot, aku bantu, namanya sosial. Itu ahabu ilayya, lebih kusuka min a'takifa, daripada saya iktikaf. Gede mboten pahalane iktikaf. Tapi tasih luwih gede pahala sosial. Fi hadal masjid, di masjid ini, masjid apa? Masjid Madinah. Gede mboten? Loh, luwih gede malih. Nek kene tok pun 17, wonten mriko 1000 ta nggih. Ternyata mlaku mbantu butuhe dulure luwih ku senengi. Artinya pala luwih gede daripada saya iktikaf. Loh, malah nek Masjid Nabawi. Berapa waktu? Syahran, 1 bulan. Kita nanti iktikaf sesasi. Desem. Jadi desem sesasi. Niki 1 bulan. Ini 1 bulan. Nah itu hadis ini yang butuh kita resapi abibain itu. Banyak yang lain-lain itu pelajarannya. Tapi yang menjadi intisari adalah pada pembahasan yang itu. Itu tadi kita masuk pada prinsip baiat. Nganti tiang Ansor siap mboyong Nabi. Nabi panjenengan kerso tindak datang Madinah, saya bila. Ini prinsipnya adalah ta'awun. Maka sudah kita sampaikan dalil-dalil untuk mengasah kepada kita untuk memiliki apa?
jiwa peka terhadap kebutuhan sosial. Nah, sudah kita urai. Demikian yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada kesan terlalu cepat, itu nanti bisa didengar kembali karena sudah ada rekamannya, ada live-nya. Insyaallah itu nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian yang kita sampaikan. Bila benar itu dari Allah semata karunia-Nya, kita bersyukur dan berdoa semoga diberikan ilmu bermanfaat. Bila salah memang keterbatasan kita, semoga Allah membimbing kita semuanya. Apa yang saya sampaikan bila ada salah tentunya berpotensi besar, maka tegur sapa terbuka untuk kemaslahatan kita semuanya. Ada tanggapan? Disilahkan. Ada pertanyaan? Saged di luar materi umumnya Ustaz. Tadi cerita tentang Rasul yang mau hijrah ke mana Pak Presiden. Waktu dilempari sampai bulan ingatan, benar ya? Kisahnya begitu. Kuat ya hadisnya. Insya Allah. Setidaknya kesan yang kita ambil, karena itu tema pembahasannya adalah pertanyaan Bu Aisyah. Apa yang pernah kau rasakan di dalam dakwah ini, sesuatu yang paling berat, temanya itu intisarinya. Allah alam, apalagi berkaitan dengan karena di kita ini dengan masing-masing kitab suci yang berupa ini bagaimana secara umum? Apakah baik itu harus secara Islam dengan kitab suci atau bagaimana menjadikan syar'i? Karena ketika Rasulullah kan tidak pakai cara menata masyarakat yang heterogen, sementara kitab itu banyak, itu diberlakukan Islam atau semuanya berjalan, gitu yang dimaksud? artinya umat Islam ini dengan Al-Quran. Ya. Apa yang disampaikan tadi kan Rasulullah tidak menggunakan Al-Quran di atas sepatah. Ini Oh. bagaimana kaitan dengan akidah itu tadi? Allah alam, itu dari mana diambil acara pelantikan kok ditungi Quran ngoten nggih. Itu yang terjadi. Gimana komentarnya? Kayaknya saya nggak berkomentar. Kalau saya menduga nggih, tapi bisa salah nggih duga niku nggih. Itu untuk menetralkan atau menghentikan dari gaya angele ditoto wong Bani Israel. Akhirnya mereka angel ditoto, akhirnya mendapatkan takdir peringatan keras. Ditung-tungi bukan Quran tapi gunung. Warofano fauqo humutur. Kami angkat bukit Tur. Lek tok tompo ya saya singkrehneh lek ora tak belegi. Saya menduga itu permasalahannya. Itu untuk apa nggih? Kayak sontekan mental ben tenanan. Ini duduk main-main, ini bukan seremonial. Ini janji yang kuat. Tapi itu bukan tradisi dulu. Nah, jadi zaman sekarang aja. Apa sih? Saya belum tahu sejarahnya itu. Makanya saya nggak komentar karena belum banyak menyelami. Tapi kalau saya memahami itu pokok permasalahan itu ada di situ. Allah alam, apalagi? Inti daripada karena kita bisa artinya ketika mereka menyalahi janji, ya semacam konsekuensi sebagai seorang muslim tetap sebagaimana syariat Islam. Iya jelas, karena yang dilantik dengan Quran di atasnya kan jelas yang beragama Islam. Kalau nggak Islam kan bukan Quran kan. Pas pakai Quran atau tidak seperti yang disampaikan Rasulullah tadi ya, tetap resikonya melekat. Iya tetap. Jadi sifatnya itu untuk menggali tanggung jawab. Intisarinya di sana. Ben siap memikul amanah. Wallahu a'lam. Demikian yang kita sampaikan, masih atau? Ibu,
Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.